Setelah peak kenaikan harga coal pada tahun 2022 lalu, berbagai emiten batubara mencetak kinerja keuangan yang gemilang. Salah satunya Maha yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada 25 Juli 2023 nanti nih. PT Mandiri Herindo Adi Perkasa atau Maha adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor energi, yakni menyediakan jasa pengangkutan batubara, lignit, logam, dan penggalian lainnya di Kalimantan. Maha memberikan jasa angkutan pada berbagai grup mining companies besar di Indonesia, seperti PT Indonesia Pratama dari Bayan Group, PT Kidepo Jaya Agung dan PT Multi Tambang Jaya Utama dari Indika Group, serta PT Mandiri Indi Perkasa dari Mandiri Coal, di mana kontribusi revenue dari ketiga grup tersebut mencapai lebih dari 85% pada tahun 2022. Dibantu oleh Trimegah Sekuritas sebagai underwriter, Maha berencana menggalang dana maksimal sebesar 533 miliar rupiah dengan melepas 25% saham dengan range harga 118 sampai 128 rupiah, di mana 60% dari dana tersebut akan digunakan untuk membeli armada baru, dan sisanya sebesar 40% akan digunakan untuk membeli 50 doli dan 100 vessel. Kalau kita ngomongin soal IPO, tentunya salah satu pihak yang paling berperan adalah underwriter-nya. Sekarang kita coba cek aja gimana kinerja emiten yang IPO-nya disupport oleh Trimegah. Karena salah satu media di Indonesia menyebutkan bahwa Trimegah itu merupakan salah satu underwriter sakti. Karena per Agustus 2022 lalu, berbagai emiten yang IPO yang dibantu Trimegah mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan. Yang pertama ada LP, dengan harga offering Rp200, saham LP menyentuh arah sebesar 35% pada harga Rp270 di hari pertama IPO, yakni 8 Agustus 2022. Nah, per 7 Juli 2023, kita bisa lihat harga sahamnya ada di Rp224. Oke lah ya dengan kenaikan sebesar kurang lebih 10%. Dua, masih hangat banget nih, ada VKTR yang baru aja listing di bursa pada 19 Juni 2023 lalu, di mana VKTR juga menyentuh arah pada harga Rp135 di hari pertama listing. Per 7 Juli 2023, kita bisa lihat harganya ada di Rp121. Ya, ini juga oke dengan kenaikan kurang lebih 20% dari harga IPO-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan terkait entitas kepemilikannya Maha ya. Nah, sebenarnya Maha ini tuh punya sister company loh yang udah IPO duluan di bursa. Tapi sebelum kita bahas soal itu, kita cek dulu sebetulnya sekarang owner Maha tuh siapa aja sih? Sebelum IPO, 46% saham Maha dipegang oleh PT Edika Agung Mandiri, di mana ia juga merupakan pengendali dari sister company-nya Maha, yakni PT Prima Andalan Mandiri dengan kode saham MCOL. PT Edika Agung Mandiri sendiri memiliki sekitar 61% saham dari MCOL. MCOL bisa kita sebut sebagai sister company Maha, karena selain memiliki entitas induk yang sama, 21% revenue dari Maha tahun 2022 disumbangkan oleh PT Mandiri Inti Perkasa, yang merupakan subsidiary dari MCOL. Nggak sampai situ aja, Maha sendiri juga punya loh kepemilikan saham di MCOL sekitar 2,05% pada tahun 2022. Jadi bisa dibilang PT Edika Agung Mandiri merupakan holding company dari end-to-end bisnis batubara, di mana aktivitas pertambangan, ekspedisi dan angkutan laut dalam negeri, penyimpanan dan perdagangan dilakukan oleh MCOL, sedangkan aktivitas pengangkutannya disupport oleh Maha. Disebut-sebut tadi, kita bisa nyimpulin nih kalau ternyata PT Edika Agung Mandiri itu powerful banget ya. Penasaran nggak sih sebetulnya siapa owner di balik perusahaan tersebut? Jadi, 92% dari kepemilikan Edika Agung Mandiri itu dimiliki oleh Edi Sugianto, di mana itu juga secara otomatis membuat dia menjadi pengendali tidak langsung bagi entitas Maha maupun MCOL. Pemegang saham langsung maupun tidak langsung pada Maha juga menempati berbagai posisi strategis, seperti Herman Kusnanto Kasihcia dan Muhammad Akbar sebagai Dewan Komisaris, dan Yeni Hamidah Koean dan Handi Gli Virgo sebagai Dewan Direksi. Setelah harga batubara melejit pada Mei 2022, saham MCOL juga turut melesat hingga level tertingginya pada 7.175. Setelah itu, harga saham cenderung sideways dan bahkan sedang dalam fase downtrend, terutama setelah pembagian dividen jumbo pada awal Mei 2023. Dengan lonjakan EPS yang mencapai Rp1.559 pada tahun 2022, MCOL membagikan dividen sebesar Rp1.000 per saham, dengan payout ratio sekitar 64% berdasarkan tahun buku 2022, di mana Rp650 telah dibayarkan pada 17 Mei 2023. Tentunya Maha juga kecipratan nih, karena dengan ownership 2,05% pada saham MCOL atau setara dengan 72,8 juta lembar saham, Maha akan memperoleh pendapatan dividen kotor yang mencapai Rp43,4 miliar dan tentunya akan terefleksi pada laporan keuangan kuartal 2 tahun 2023. Wow, ternyata besar juga ya pendapatan dividen yang akan diterima Maha nantinya, apalagi bila dibandingkan dengan laba Q1-nya yang hanya mencapai Rp41 miliar. Belum lagi nanti harga batubara udah mulai turun.
Kalau kita ngomongin soal investasi, tentunya penting banget untuk kita ngebahas kondisi keuangan dari perusahaan tersebut. Langsung aja kita kupas tuntas kondisi keuangan dari Maha. Dari segi income statement, revenue melonjak signifikan sejak tahun 2020, dari 998 miliar hingga 1,6 triliun pada tahun 2022. Sejalan dengan kenaikan pendapatan, laba juga meningkat. Tanpa memasukkan keuntungan investasi yang belum terrealisasi, laba bersih meningkat dari 129 miliar hingga 247 miliar pada tahun 2022. Total aset berada pada level 1,7 triliun pada Q1 2023 dengan dominasi pendanaan ekuitas sebesar 1,1 triliun dan liabilitas sebesar 600 miliar. Dari segi likuiditas juga oke, di mana current ratio berada pada level 1,08 kali pada kuartal 1 2023. Interest coverage ratio juga sangat tinggi, yakni berada pada level 17 kali. Return on equity Maha juga tinggi banget, yakni berada pada level 44% pada tahun 2022, dengan annualized return sebesar 15% pada kuartal 1 2023. Akan tetapi, notes penting banget dalam menganalisis emiten dalam sektor batubara, yakni mereka itu terekspos banget pada fluktuasi harga batubara global, sehingga belum tentu kinerja historis Maha dapat terulang secara konsisten di masa depan. Dari segi valuasi, EPS Maha setelah IPO akan berada pada level Rp9,8 berdasarkan kuartal 1 2023, sementara book value per share berada pada level Rp64,7. Maka Maha berada pada valuasi annualized PE sebesar 3-3,2 kali dan PBV pada level 1,8-1,9 kali, sedikit di bawah median peers-nya seperti TPMA dan RMKE pada median PE 5,3 dan PBV 2 kali. Oke, yang terakhir, jadi beberapa kesimpulan dari IPO Maha yang kali ini adalah yang pertama, Maha berencana menggalang dana maksimal Rp533 miliar dengan melepas saham dengan harga Rp118-128. Yang kedua, Maha sendiri merupakan anak perusahaan PT Ediga Agung Mandiri yang merupakan holding company industri batubara end-to-end. Yang ketiga, revenue Maha cukup berfluktuasi terkait dengan harga batubara. Namun, karena Maha memiliki kontrak yang kuat dan jangka panjang dengan berbagai grup besar batubara lainnya dan juga sister company-nya MCOL, jadi revenue sendiri masih cukup terjamin ya. Lalu yang terakhir, kondisi keuangannya masih oke banget dengan valuasi yang sedikit lebih murah daripada peers-nya. Jadi gimana nih? Menarik nggak IPO Maha menurut kalian? Info lebih lanjut bisa langsung cek aja di prospektusnya ya.